Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Minggu 27 Agustus 2023. Kali ini bersama saya Anissa Redi, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari personel unit reserse kriminal Polsek Batangkuis berhasil mengamankan seorang penada pencurian sepeda motor dan menjualnya di media sosial. Sementara pelaku pencurian masih dalam pengejaran petugas. Inilah Abiyu Harahap, warga Kota Medan Tembung, Kota Medan, diamankan polisi karena membeli barang curian dan kembali menjual sepeda motor curian tersebut di media sosial. Kejadian pencurian ini terjadi pada awal Agustus 2023 di salah satu toko fotokopi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Korban bernama Ardi Arin memarkirkan sepeda motornya dan dikunci di depan toko. Namun tidak lama berselang, korban diberitahu pemilik toko jika sepeda motornya sudah tidak ada di depan toko. Kapolsek Batangkuis AKP Syahrizal mengatakan kasus ini terungkap setelah diketahui polisi pelaku memposting sepeda motor tersebut di salah satu media sosial untuk dijual. Korban melaporkan adanya penjualan sepeda motor itu ke Polsek Batangkuis dan anggota berhasil memancing pelaku dan ternyata memang benar sepeda motor tersebut milik Ardi Arin. Korban melaporkan kepada kita dengan laporan polisi pada bulan Agustus. 3 hari kemudian korban datang ke Polsek menyatakan katanya sepeda motornya ada di daerah Mabar Belawan dan mirip katanya. Namun setelah kita interogasi lalu kita terjun ke lapangan. Ternyata setelah sampai di TKP antara korban dan tersangka nego bahwa benar itu sepeda motornya. Lalu kita adakan penangkapan. Sementara si Muhammad Abiyu Harahap ini ya kita duga, kita persangkakan dialah sementara pelakunya dan juga dia penadahnya sebelum dapat pelaku utamanya. Kalau sementara kita 363 480 sebagai pencuri dan sebagai pelaku dan sebagai penadah lagi. Pelaku, ia membeli dan menjualnya di media sosial dan pelaku pencurian belum begitu ia kenal. Pelaku dikenakan pasal berlapis 363 KUHP dan 480 terkait penada barang curian sebelum tersangka utama pelaku pencurian tertangkap. Informasi lainnya pemirsa, para petani mengeluhkan atas kenaikan harga bibit padi dan hama burung pemakan padi juga sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi di Kabupaten Deli Serdang. Beginilah suasana pemandangan di area ladang persawahan milik warga dengan menggunakan limbah plastik kresek untuk mengusir hama berjeniskan burung pemakan padi. Cara unik yang dilakukan para petani ini agar padinya tidak dimakan kawanan burung. Pemandangan ini terlihat indah dari kejauhan dipandang mata yang berada di Jalan Bambu, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Biasanya para petani untuk mengusir hama burung terbuat dari jerami yang dibentuk menjadi patung dan diletakkan di pertengahan areal persawahan. Namun cara itu tidak efektif lagi dan para petani banyak mengeluhkan hal tersebut. Namun ide para petani menggunakan plastik kresek ini cukup efektif untuk mengurangi hama burung yang memakan padi milik petani yang baru tumbuh dan berisi. Selain hama burung, petani juga mengeluhkan naiknya harga bibit padi yang sangat signifikan dari harga Rp70.000 kini mengalami kenaikan hingga Rp75.000 per 5 kilogramnya. Sedangkan untuk pupuk mengalami kenaikan dari Rp11.000 per kilogram, mengalami kenaikan menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Menurut salah seorang petani Elsaria Sianturi yang mengatakan ia tidak pernah mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Berharap pemerintah dapat menurunkan harga bibit padi dan pupuk juga agar padinya dapat terjual Rp5.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya Rp4.800 per kilogramnya. Dipasangin itu sejak padinya ini umur berapa gitu? Udah mulai keluar lah. Udah mulai keluar baru dipasangin.
Ini apa aja Bu bahan-bahannya nih Bu membuat kayak gini? Bu? Plastik asoy, tali plastik. Ya dari diri sendiri aja bang. Oh, di sini Bu pupuk gimana Bu? Mahal bang. Pupuk subsidi itu nyampe nggak di sini? Enggak. Sama saya enggak. Ya saya enggak terdaftar gitu. Enggak ada yang datang mau data. Ya tolonglah pupuknya dikurangi. Mengertilah sama petani. Ya, padinya kalau kami jual ya agak mahal. Bersesuai kan itu bang. Pemerintah daerah sampai pusat harus merespon dan menyikapi keluhan para petani atas kenaikan bibit padi dan pupuk yang tidak mengikuti program pupuk bersubsidi dan begitu mahal di Kabupaten Deli Serdang. Pemirsa, aksi pemalak alias praktik pungutan liar terhadap para supir di kawasan industri modern 2 atau KIM 2 yang viral di media sosial berhasil ditangkap polisi Pelabuhan Belawan. Hasil interogasi dan pelaku telah melakukan aksinya di kawasan industri modern selama 4 tahun dan hasil tes urin positif pengguna narkoba. Pelaku yang diamankan adalah Franky Simamora, warga Martubung, Kota Medan, terlibat pungutan liar terhadap supir truk di kawasan industri modern yang viral di media sosial. Pelaku ditangkap tim Satuan Polres Pelabuhan Belawan di kediamannya. Pelaku diamankan mengaku sebagai anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI meminta uang sebesar Rp20.000 terhadap para supir yang baru keluar bawa barang dan melakukan bongkar muat di kawasan industri modern. Menurut Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampunbolon yang mengatakan aksi pungli ini viral di media sosial, tim dengan cepat melakukan penangkapan sesuai dengan ciri-ciri video viral tersebut. Wilayah Polsek Medan Labuhan. Terima kasih atas masukan dan informasi teman-teman media dan masyarakat kepada kami. Dalam tempo 1 kali 24 jam, Pak Kapolsek Medan Labuhan bersama anggotanya berhasil mengamankan yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pemeriksaan benar pelaku melakukan kegiatan pungli tersebut dan kemudian sudah melakukannya hampir kurang 3 tahun. Aksi pungutan liar ini dilakukan pelaku sudah hampir 3 tahun setelah mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan kaki kanannya harus diamputasi. Pemeriksaan lanjut hasil tes urin pelaku positif pengguna narkoba. Dalam kasus ini Polres Pelabuhan Belawan masih menyelidiki selanjut kasus pungutan liar di kawasan industri modern. Sejumlah pelaku yang terlibat aksi pungli tersebut dikarenakan sudah meresahkan para supir. Dari Mandailing Natal, pemirsa, 2 orang paskibraka tingkat nasional dan provinsi yang mengikuti pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia dari utusan Kabupaten Mandailing Natal kembali ke kampung halaman. Pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal menyambut 2 anggota Paskibraka tingkat nasional dan Paskibraka tingkat provinsi Sumatera Utara utusan dari Mandailing Natal. Kedua putra daerah tersebut mengikuti pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih di Istana Negara dan di Provinsi Sumatera Utara. Kedua siswa tersebut atas nama Nabil Batara Lubis, siswa sekolah menengah atas plus 2 Panyabungan yang bertempat tinggal di Kecamatan Panyabungan. Ia berhasil mengikuti pengibaran bendera di Istana Negara, utusan dari Provinsi Sumatera Utara. Sementara Aprilia Cantika, siswa SMA 1 Sinunukan, bertempat tinggal di Kecamatan Sinunukan, utusan Kabupaten Mandailing Natal, Paskibraka tingkat Provinsi Sumatera Utara. Bupati Mandailing Natal Muhammad Jakfar Suhairi Nasution mengatakan, prestasi gemilang ini sudah 2 kali berturut-turut perwakilan putra-putri Mandailing Natal sebagai utusan untuk mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Diharapkan kepada Dinas Pendidikan Olahraga Dispora Mandailing Natal dapat meningkatkan dan mengembangkan putra-putri kita agar setiap tahun ada perwakilan di Istana Negara. Sebuah kebanggaan bagi kami, pemerintah Mandailing Natal, kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Natal bahwa 2 tahun berturut-turut Mandailing Natal mengutus putra-putri terbaiknya untuk
pengibaran bendera di Istana Negara. Sebuah kebanggaan yang barangkali cukup mengharukan, menggembirakan, dan selamat buat anak-anak kami. Mudah-mudahan ke depan juga bisa Madinah mengutus putra-putri terbaiknya. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa bersama salah satu penerbit terkemuka meluncurkan buku tentang sang ayahnya yang berjudul Dadak Tidak Pernah Pergi, Mengabdi untuk Mengabdi, Kemarin di Medan. Ijek sapaan akrab Musa Rajeksa menyampaikan buku ini Dadak Tidak Pernah Pergi mengambil jejak dari buku sebelumnya yang berjudul Hidup Ikhlas Tanpa Tipu Muslihat. Buku tersebut mengulas tentang jejak kebaikan yang ditinggalkan sang ayahnya, Haji Anif atau yang kerap dipanggilnya Dadak. Buku ini bentuk kenangan manis bersama orang-orang terdekat serta nasihat berharga bagi anak, cucu, keturunannya dan mudah-mudahan untuk semua yang membaca. Kami harapkan bisa bermanfaat. Artinya apa yang dituliskan di sini bukan ada maksud mau ria atau tidak, hanya ingin memotivasi bahwa dalam perjalanan hidup almarhum Haji Anif banyak ujian, banyak juga segala suatu rintangan, tapi dia tak pernah menyerah. Dia kejar apa yang mau dia capai, tapi dengan catatan dia selalu bilang jujur, jangan pernah berkhianat, jangan ambil hak orang lain, dan tetap bersedekah, mohon pada Allah. Itu yang kami harapkan bisa menjadi motivasi dan pembelajaran mungkin bagi generasi-generasi ke depan, jangan gampang menyerah dalam menjalani kehidupan ini. Belum ada terpikir itu, kita masih bikin buku biar ada kenangan yang tertulis yang nggak lupa buat anak cucu cicit yang mungkin belum pernah jumpa dengan buyutnya, jumpa dengan uyutnya ini, nanti mungkin mereka dari buku ini bisa belajar bahwa buyutnya itu seperti itu. Penulis buku Dadak Tidak Pernah Pergi, Gus Dovir, mengisahkan kesannya selama menulis buku tersebut. Beliau ini ibarat laboratorium, jadi seperti saya melakukan penelitian dan wawancara banyak orang dan tidak ada habis-habisnya mengisahkan kebaikan. Pria yang juga pengasuh pondok pesantren Luhur Baitul Hikmah Malang ini mengaku banyak belajar dari penulisan buku Dadak Tidak Pernah Pergi. Pihaknya belajar dengan beliau banyak hal keteladanan, perjuangan hidup, keteguhan prinsip, serta sedekahnya menolong banyak orang. Almarhum Haji Anif katanya meninggalkan peradaban, tradisi, dan nilai-nilai baik yang sejalan dengan nafas Islam, yakni kasih sayang itu sendiri. Tidak kalah penting, almarhum punya legasi. Beliau bukan meninggalkan gedung, tapi meninggalkan peradaban, tradisi, nilai-nilai, dan apa yang dilakukannya sejalan dengan nafas Islam. Peninggalan beliau lebih banyak daripada yang kami tulis ini. Almarhum Haji Anif lebih luas dari yayasannya, lebih hebat dari yang dikenal. Saya belajar beliau, Bapak Haji Anif adalah laboratorium. Beliau lebih besar dari yayasannya, beliau lebih besar dari kebaikan-kebaikannya. Oleh karena itu saya menulis buku ini sesungguhnya dalam rangka belajar. Beliau adalah orang yang Allah anugerahi umur yang mungkin tidak panjang ya, hanya 80 tahun. Tapi umur spiritual, pengabdian, perjuangan, keteladanan beliau akan abadi dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya kira demikian. Karena beliau adalah sosok teladan, maka cara paling baik untuk meneladani beliau, mari kita mulai dari yang kecil-kecil, dari yang sederhana. Kita mulai dari diri sendiri dan meneladani beliau dari sekarang, terutama untuk kebaikan, sedekah, dan keteladanan beliau itu sendiri. Disertai dengan pembahasan buku menghadirkan Musa Rajeksa sebagai pembicara kunci atau keynote speaker, Gus Dovir, Rektor UINSU Nur Hayati, serta GM Alex Media Wahyu Raharjo. Sementara itu pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa menghadiri ngaji literasi di Masjid Musanif Jalan Cemara Medan. Acara ini diisi dengan bedah buku Dadak Tidak Pernah Pergi, Mengabdi untuk Mengabadi, sekaligus menjadi rangkaian pre-launching buku yang mengisahkan perjalanan hidup almarhum Haji Anif.
Wagub Sumut Musa Rajeksa yang juga menjadi bagian dari tim redaksi menyampaikan kisah terbitnya buku Dadak Tidak Pernah Pergi. Buku ini menurutnya adalah mimpi almarhum Haji Anif yang sebelumnya hanya untuk motivasi bagi anak, cucu keturunannya kelak. Para rekan sejawat Haji Anif, ayanda dari Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa menyatakan almarhum benar-benar belum pergi. Meski sudah 2 tahun berpulang, amal dan kebaikan almarhum masih hidup menyala di relung hati. Sebagai narasumber, Rektor UIN Sumatera Utara, Profesor Dr. Nur Hayati memberikan kesaksian atas kebaikan Haji Anif yang masih membekas kuat bagi dirinya. Di saat masih terpuruk dalam hidupnya, Haji Anif menguatkan Nur Hayati agar optimis mampu keluar dari masa krisis. Waktu itu suaminya Profesor Nur Ahmad Fadil Lubis, Rektor UINSU, baru saja meninggal. Pihaknya datang ke Dadak panggilan ayah Haji Anif dalam kondisi frustasi waktu itu. Saya menghadap almarhum, Haji Anif kemudian bertanya sebabnya, lalu memberi motivasi yang menguatkan jiwa rektor perempuan pertama di UIN Sumatera Utara ini. Jawaban Haji Anif waktu itu di luar dugaan Nur Hayati. Pihaknya menyarankan Nur Hayati untuk terus berjuang dan jangan pernah mengeluh. Selekas dari perjumpaan itu, Nur Hayati pun kemudian bangkit dari keterpurukannya. Ia berjuang meraih gelar profesor hingga saat ini menjadi rektor UIN Sumatera Utara. Nur Hayati menilai Haji Anif telah menjadi sebaik-baiknya manusia. Almarhum menjadi manusia yang khairunas anafahum milas, bermanfaat bagi siapapun. Banyak lagi cerita lain saat beliau memutuskan untuk membangun gedung perkuliahan di UINSU, USU, dan lain-lain, termasuk sekolah di kampung-kampung. Prinsip beliau, kalau bersedekah, harta kita akan bertambah, bukannya berkurang. Ini adalah buku ini bisa menjadi legacy ya. Bagaimana seorang Dadak Haji Anif telah memberikan kontribusi yang sungguh luar biasa kepada umat manusia ya, khususnya di Sumatera Utara ini ya. Dan tidak hanya di Sumatera Utara tapi di Indonesia dan juga dunia. Kita mengetahui tadi bahwasannya beliau sudah juga memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid di Amsterdam. Ini kan merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena beliau mengamalkan sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Sungguh surah. Sementara itu pemirsa, demi mensejahterakan kampung halamannya, seorang putra daerah Sawaludin Toele memberikan 2 mobil ambulan dan 1 mobil patroli untuk TNI. Pemberian ini sebagai wujud kepeduliannya terhadap kampung asalnya agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. 2 unit mobil ambulan dan 1 unit mobil patroli Koramil diberikan Sawaludin Toele untuk Desa Kotasan dan Jaharun B, Kecamatan Galang, Deli Serdang. Mobil ambulan diberikan untuk para warga desa yang membutuhkan pertolongan medis jika ingin dibawa ke rumah sakit terdekat. Sedangkan mobil patroli untuk Koramil 18 ini diberikan agar petugas TNI dapat melakukan mobilisasi dengan cukup mudah. Penyerahan 2 unit mobil ambulan ini berlangsung di kantor Desa Kotasan, Kecamatan Galang yang langsung dihadiri Sawaludin Toele bersama Sekcam Galang, Ketua BPD Kepala Desa Kotasan, Kepala Desa Jaharun B, dan Babinsak Desa Kotasan dan Jaharun B. Sawaludin Toele mengatakan penyerahan 2 unit mobil ambulan yang sudah bisa beroperasi diharapkan dapat membantu masyarakat untuk transportasi bagi yang sakit dan juga meninggal dunia, sehingga dirinya berpesan kepada kepala desa dan masyarakat untuk dapat memelihara mobil ambulan tersebut. Ada sedikit rezeki dari kita, dititipkan Allah. Ada baiknya kita memberikan juga kepada masyarakat kepedulian kami dari PT Galang Solusi Teknik yang 2 bulan 6 bulan kepada Desa Jarun B, Kecamatan Galang, Desa Kotasan, Kecamatan Galang, dan 1 lagi mobil operasional untuk Koramil, Kecamatan Galang. Insya Allah kalau Allah menghendakin kita masih ada punya 5 mobil ya, sama seperti ini yang kondisinya layak pakai, yang rencananya akan kita jadikan ambulan, akan kita bagikan ke mungkin Kecamatan Galang atau mungkin di kecamatan lain tergantung kondisi ya.
Sedangkan Kepala Desa Jaharun B, Jarno, yang didampingi Kepala Desa Kotasan mengatakan sangat berterima kasih kepada Bapak Syawaludin Toile yang telah memberikan bantuan ambulan yang sangat diharapkan masyarakat Desa Jaharun B selama ini. Saya selaku pemerintah Kepala Desa Jaharun B mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Galang Solo Teknik yaitu Bapak Syawaludin Toile, yang mana Pak Syawal telah memberikan 1 unit ambulan ke Desa Jaharun B. Jadi saya selaku pemerintah desa banyak mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur dengan adanya diberikan bantuan ambulan ini ke Desa Jaharun B karena banyak manfaatnya untuk Desa Jaharun B. Pemirsa, pemerintah Serdang Bedagai menghibahkan 3 unit mobil patroli yang digunakan untuk menekan angka kriminalitas dan gangguan ketertiban lainnya di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai. Bentuk kolaborasi antara Pemda dan kepolisian tentunya diharapkan semua pihak. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga dan menertibkan situasi dan kondisi Kamtibnas di Sergai. Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya memberikan perhatian serius terhadap kejahatan jalanan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Bupati bersama Kapolres meninjau langsung bantuan 3 unit mobil yang diperuntukkan untuk unit patroli. Di antaranya 2 mobil double cabin dan 1 mobil jenis minibus sejenisnya yang masih dalam perbaikan. Kapolres Sergai AKBP Oksi dengan adanya bantuan hibah mobil patroli ini dapat lebih memperluas cakupan patroli para anggota di lapangan dalam menjaga situasi Kamtibnas di Sergai. Bupati Sergai Dharma Wijaya berharap dengan adanya bantuan ini, tingkat kejahatan jalanan dapat diminimalisir. Terutama saat tahun politik ini, berharap sekecil apapun gangguan Kamtibnas mampu diredam, sehingga Sergai menjadi wilayah yang aman menjelang tahun politik. Pemirsa, Bawaslu Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah mengajak mahasiswa untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu 2024 sehingga tercipta pemilu damai. Ketua Bawaslu Kota Sibolga kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Waslia Sibolga mengatakan mahasiswa sangat memiliki peran penting dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu, terutama dengan ikut serta mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilu dan menciptakan kekondusifan pemilu. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan pemilu seperti mencegah terjadinya money politik. Di Bawaslu Kota Sibolga juga punya program juga bagaimana keterlibatan mahasiswa ataupun pemilih pemula ataupun masyarakat dan media dapat terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan Bawaslu yang tujuannya bagaimana mencegah pelanggaran-pelanggaran pemilu tahun 2024. Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Waslia mengatakan bahwa mahasiswa harus memiliki andil yang kuat dalam mensukseskan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang dengan cara mengawasi langsung pelaksanaan pemilu sehingga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang kerap muncul pada pelaksanaan pemilu. Bagaimana disampaikan juga tadi Bawaslu diharapkan kepada mahasiswa juga sebagai perpanjangan juga penyampaian karena tidak mungkin Bawaslu sebagai pengawas mampu untuk memantau sebanyak itu ya pemilih yang ada di sebuah kota Tengah. Yang diharapkan kontribusi dari mahasiswa juga menyampaikan beberapa tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Bawaslu tadi kepada masyarakat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.